Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi di video selanjutnya ya. Saya mudah-mudahan ini jelas ya. Jadi saya ini masih di depan Griffith University, masih terkait dengan serba-serbi ya, bagaimana kita membawa keluarga ataupun bersekolah di luar negeri, terutama untuk PhD yang mau bawa keluarga nih. Kalau kita mau bawa keluarga, kira-kira berapa sebetulnya biaya hidup yang harus kita tanggung atau persiapan yang harus kita tanggung ketika kita ingin membawa keluarga ke Australia lah ya, contohnya ini karena saya ada di Australia. Apa yang harus kita pertimbangkan? Yang pertama ya, biaya yang paling besar yang harus kita pikirkan ketika kita membawa keluarga atau hidup di luar negeri itu adalah housing ya. Housing itu bisa mengambil ataupun menghabiskan 50-75% dari uang beasiswa kita. Sebetulnya beasiswa itu ditetapkan oleh siapapun ya, di Amerika ataupun di Eropa atau bahkan mungkin seperti di Griffith di sini, itu yang ditetapkan itu untuk biaya hidup layak satu orang ya biasanya beasiswa itu, dan itu adalah minimalis. Nah, kalau di Amerika biasanya di kampus saya kemarin dulu uang beasiswa itu 1.500, 1.300 sampai 1.400, itu bahkan ada yang cuma 800 ya per bulan gitu. Sementara di sana rata-rata untuk biaya housing atau apartemen itu sudah 600 sampai 700 ya. Mungkin kalau kita cari yang murah sih ada ya, misalkan yang 400 atau 350, tapi itu dengan kondisi yang sederhana dan kita harus berbagi dengan yang lain ya, misalkan dengan keluarga yang sudah punya keluarga di sana, kita sewa satu kamar gitu ya, sublease ya, atau cari apartemen yang agak jauh ya dari kampus. Nah itu kalau sendiri gitu ya, pasti housing itu menghabiskan 50 sampai ya 40 sampai 50 lah. Mungkin kalau sendiri masih bisa nabung ya, dengan catatan kita hidup hemat ya. Tapi kalau yang bawa keluarga itu housing itu bisa mencapai 80 sampai 90% dari uang beasiswa yang kita miliki. Seperti di Amerika, misalkan dulu saya beasiswanya 1.300, untuk housing itu bisa 700 sampai 900 gitu ya, kalau 2 kamar gitu. Jadi kita harus bersiasat di situ, apakah berbagi ya kamarnya dengan yang lain atau kita nanti harus kerja. Nah, jadi ini kata kuncinya nih, yang kalau bawa keluarga nggak mungkin kita bisa hidup tanpa tidak kerja gitu. Nah, terus yang kedua yang paling besar itu adalah asuransi ya. Asuransi ini di awal ataupun di akhir, saya kira kalau di Amerika itu, karena Amerika itu termasuk negara yang paling tidak efisien ya sistem kesehatannya, karena health budgetnya aja sampai 20%, sampai 15 sampai 20%. Itu asuransi per orang bisa lebih tinggi ya. Kalau di Australia ini relatif lebih rendah lah dibanding di Amerika. Tapi tetap saja bahwa asuransi kesehatan ini porsi yang cukup besar juga ya. Itu bisa sampai per orang bisa sampai 1.000 sampai 1.500 gitu ya untuk 1 tahun. Jadi masih tinggi lah per orang. Itu juga yang saya kira harus dipersiapkan. Nah, kemudian setelah housing, asuransi, tentunya yang lain adalah hal yang perintil gitu ya. Mungkin pengeluaran untuk anak sekolah gitu ya. Kalau yang ketiganya adalah pengeluaran rutin dulu ya. Pengeluaran rutin dulu itu adalah misalkan seperti groceries ya, makanan gitu ya, untuk keseharian gitu ya. Kalau sendirian mungkin kita bisa berhemat ya, mungkin di sini cuma habis 100 gitu ya untuk 1 minggu gitu, atau sampai 75 gitu ya, 80 gitu ya, paling tinggi 150 lah. Tapi itu akan tergantung apakah kita masak atau jajan di luar. Sebagai pertimbangan salah satu contoh ya, kalau misalkan saya beli makan di sini di luar itu paling murah $4.5 ya, sampai $5 untuk satu porsi. Rata-rata bahkan mungkin di atas itu bisa sampai 5, 6 sampai $7 gitu ya untuk sekali makan coba. Tapi kalau saya itu kalau masak nasi, nanak nasi itu $15 tuh udah satu kilo ya, atau setengah 1 kilo kalau nggak salah. Jadi bisa untuk
5 sampai 6 kali makan, bahkan bisa sampai 10 kali makan gitu. Jadi lebih murah. Belum lagi kalau misalkan kita beli ayam yang satu panggang gitu, yang sudah siap makan, itu ayam yang sudah dimasak satu ekor, itu cuma $11 gitu. Jadi itu bisa buat 5 kali makan gitu ya, kalau kita makan sederhana gitu. Perbandingan masak dengan beli di luar tuh sangat jauh gitu ya. Mungkin dengan masak kita $100 itu bisa untuk 1 minggu, tapi kalau untuk jajan itu ya paling 4 hari 3 hari udah habis gitu ya, segitu. Dan rasanya juga mungkin beda ya, masakan Eropa atau masakan Barat dengan masakan yang biasa kita konsumsi gitu ya. Atau kalaupun kita jajan, kemarin saya beli rendang ya, rendang satu paket itu isinya ada 6 sampai 7 butir gitu. Itu sebetulnya lebih ke kari ya, bukan rendang ya. Itu $19 dengan nasi gitu ya. Nah itu memang bisa 3 kali makan, tapi kan rata-ratanya jadi besar ya. Rata-ratanya jadi 1 kali makan itu $7 gitu. Jadi sangat-sangat tinggi. Jadi hitungan kasarnya kalau kita jajan itu keluar sekali makan bisa sampai 7 sampai $10. Tapi kalau makannya masak kita itu hitungannya bisa sampai 3 sampai $4 gitu. Jadi bisa sampai setengahnya, kita menghemat setengahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah transportasi ya. Transportasi saya kira memang kalau di bagian negara, kalau kayak dulu di Ohio itu untuk bis itu gratis ya, sepanjang kita bisa menunjukkan surat ataupun kartu ID mahasiswa. Tapi kalau di Australia di sini, karena ini kotanya juga lebih besar, kita nggak dapat gratis, tapi kita dapat potongan 50%. Nah, itu kalau sekali jalan gitu ya $1, bolak-balik $2, itu ya 5 kali bolak-balik itu bisa 2 kali makan gitu ya. Jadi mungkin juga tips yang bisa digunakan adalah ya perbanyak juga jalan kaki gitu ya. Makanya selama kita di luar negeri ya mungkin kalau kalau nggak punya beli mobil atau nggak beli kendaraan, mungkin perbanyak jalan kaki untuk menghemat. Selanjutnya itu adalah itu ya, biaya kendaraan ya. Kalau kemana-mana saya kira memang kalau apalagi keluarga harus beli kendaraan ya, karena dengan anak ya mau jalan kemana ataupun kita ini agak sulit ya kalau mengandalkan transportasi umum gitu. Jadi waktu dan juga jaraknya itu ya sangat-sangat menyulitkan gitu. Yang hal-hal yang lainnya, tapi kalau beli mobil juga nanti harus ada asuransi mobil. Saya untuk hal seperti ini belum bisa banyak cerita karena saya belum beli mobil, saya juga belum bayar asuransi mobil gitu ya. Jadi nanti meskipun sudah ada hitung-hitungannya, tapi ya nanti saya share di lain waktu lah. Nah, biaya-biaya lain saya kira tadi itu bahwa ya housing itu yang belum selesai adalah bahwa ketika kita ingin ya menyewa rumah di sini tuh ada aturan kita harus bayar bond ya. Bond itu adalah uang jaminan ataupun uang tertahan 4 kali cicilan atau 4 kali sewa, 4 kali per minggu. Jadi misalkan kalau kita sewa rumah itu harus bayar 2 kali di awal, 2 kali itu maksudnya 2 week ya, bayarnya per 2 minggu. Misalkan kalau rumahnya 400 berarti harus bayar 800, terus bayar bond itu adalah 4 minggu ya, 4 minggu berarti 400 kali 4 ya, sekitar 1.600 tambah tadi 800, berarti kita harus bayar sekitar 2.400 di awal. Jadi ini juga yang menyulitkan. Jadi memang biayanya cukup besar ya. Biaya-biaya lain saya kira nanti saya share ya, tapi saya kira ini mungkin yang penting ya, yang harus jadi perhatian, yang pertimbangan. Makanya kalau misalkan bawa keluarga di sini, perhitungan untuk biaya hidup per bulan itu kita bisa hitung rata-rata ya. Hitung rata-rata itu adalah kurang lebih per orang itu hitung aja 500 sampai 800 sampai 1.000 ya per orang gitu ya, untuk biaya hidup layak di luar negeri. Jadi bisa dipertimbangkan. Kalau misalkan seperti saya uang keluarganya 5 orang gitu ya, berarti biaya hidup yang layak bagi saya itu sebetulnya sekitar
4.000 ya, 4.000 ya 8 kali 5 tuh 4.000 ya, sekitar segitu. Sementara beasiswa itu cuma ditanggung tengahnya gitu ya. Jadi mau tidak mau memang kita ketika di luar itu harus cari tambahan meskipun kita mendapatkan beasiswa penuh dari kampus ataupun beasiswa penuh dari pemerintah seperti LPDP ataupun dari Australia World Scholarship. Karena kalau bawa keluarga itu nggak bakalan cukup, jadi kita harus dapatkan tambahan, karena uang kita mungkin beasiswa itu akan habis oleh housing, dan kita untuk kehidupan sehari-hari kita butuh pemasukan yang lebih. Nah makanya di sini pemberi beasiswa memperbolehkan student untuk kerja ya 9 jam per minggu maksimal ya, meskipun pada prakteknya mungkin ada banyak yang lebih ya dari itu kerja gitu tambahan. Cuman saya mungkin agak offended ya kalau ada yang kemudian bilang bahwa ke luar negeri itu kalau sekolah di luar negeri itu bisa dapat uang banyak karena kita bisa kerja. Nah ini saya kira itu bukan pandangan yang tepat ya. Mungkin ada banyak yang hal seperti itu ya. Tapi saya kira kerja itu lebih kita posisikan sebagai cara kita untuk bertahan hidup, untuk menombok ataupun menambal kebutuhan yang belum tercukupi oleh uang beasiswa gitu ya. Jadi jangan dibalik gitu, beasiswa untuk cari duit ya. Karena itu jadinya niatnya jadi nggak bener gitu. Karena kalau saya ditanya gitu ya, apakah memilih fokus belajar dan tidak kerja gitu, saya memilih ya itu fokus belajar tidak kerja gitu. Kalau cukup duitnya gitu ya. Karena untuk belajar itu dapat ilmu, pengalaman, dan kita riset sebanyak-banyaknya gitu ya, fokus pada studi itu saya kira paybacknya itu lebih tinggi ya daripada kita fokus cari kerja gitu ya. Nah, itu tadi cari kerja itu kita posisikan sebagai means of survival gitu ya. Jadi cara kita bertahan hidup aja. Jadi cari uang tambahan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang nggak tercover oleh beasiswa gitu, seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan arah, kehilangan orientasi ya. Karena banyak yang seperti itu. Aduh saya juga dapat ini, enak ya kuliah di Australia gitu, kuliah di luar negeri, bisa pulang bisa dapat uang banyak ya. Dan bukan seperti itu sebetulnya cara pikir yang baik menurut saya. Jadi itu saja mungkin yang bisa di-share ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai gambaran. Saya kira ini belum terlalu detail ya, tapi ngasih clue gitu ya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan bagi mereka yang akan berangkat kuliah ke luar negeri dengan membawa keluarga ya. Ingat, fokus sekolah, fokus studi, jangan terlena dengan pekerjaan sampingan yang mungkin uangnya cukup besar tapi bukan itu tujuan kita utama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.